Sifat sistem periodik unsur yang pertama yaitu jari-jari atom ya. Jari-jari atom itu jarak dari inti atom ke kulit terluar, itu jari-jari ya. Jadi misalnya untuk yang atom ini elektron 1. Jadi jari-jari itu dari inti sampai kulit terluar. Ini jari-jari. Ya kayak jari-jari lingkaran aja. Artinya misalnya kulitnya nanti semakin banyak, pasti jari-jarinya akan semakin besar. Gitu nah. Kulitnya makin banyak, pasti jari-jarinya makin besar. Ya, semakin banyak kulitnya, semakin besar jari-jari. Dan ketika kulit elektron terluarnya itu sedikit dengan elektron terluarnya banyak, itu nanti jari-jarinya akan lebih besar yang sedikit ya. Yang sedikit itu gaya tariknya lemah antara elektron terluar dengan inti atom. Tapi kalau dia nanti elektronnya banyak, nanti gaya tarik elektronnya ini sangat kuat, menyebabkan jari-jarinya akan mengecil gitu ya, mengecil. Itulah sebabnya kenapa di dalam sistem periodik unsur dari atas ke bawah, dia jari-jarinya makin besar karena dari atas ke bawah ini kulitnya makin banyak, sedangkan dari kiri ke kanan dia makin kecil karena elektron valensinya makin besar. Artinya dari kanan ke kiri dia makin besar ya, makin besar karena elektron valensinya sedikit ya. Jadi antara yang elektron valensi banyak dengan elektron valensi sedikit itu jari-jarinya lebih besar yang elektron valensinya sedikit. Nah, ini berkaitan dengan jari-jari. Untuk sifat yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi itu energi minimum yang diperlukan untuk melepas elektron pada kulit terluar ya. Untuk melepas satu elektron pada kulit terluar. Melepasnya satu-satu ya, melepas satu elektron pada kulit terluar. Dan nanti ya, untuk melepas elektron ini ada kaitannya dengan jari-jari dan kestabilan. Ketika jari-jarinya makin besar, otomatis gaya tarik inti itu makin kecil. Ya, kalau gaya tarik inti makin kecil, maka elektron lebih mudah untuk dilepaskan. Makanya jari-jari besar energi ionisasi kecil. Ya, karena dia makin mudah untuk dilepas. Yang kedua berkaitan dengan kestabilan. Tentunya semakin stabil suatu atom, maka energi ionisasinya semakin besar karena elektronnya makin sukar untuk dilepas. Inilah yang menyebabkan dalam satu golongan 8A itu energi ionisasinya paling besar. Nah, ini untuk grafik energi ionisasi ada beberapa pengecualian ya untuk satu golongan dari kiri ke kanan. Khususnya untuk golongan 2A itu lebih besar dari 3A, begitu juga dengan 5A lebih besar dari 6A. Nah, kenapa bisa demikian? Kita ambil contoh di sini. 2A kita ambil contoh Mg, nomornya 12. Mg itu kalau kita bikin konfigurasi 12 Mg. Nah, itu kita bisa pakai Ne atau bisa 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Elektron terakhirnya di kulit ketiga 3 subkulit S, berarti dia itu satu kotak. Satu kotak keisi 2, berarti dia udah berpasangan. Nah, jadi di bagian akhir 2 berpasangan. 3A kita ambil Al.
Al nomornya 13. 13 itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, elektron valensinya ada di 3s2, 3p1. 3s2-nya sudah berpasangan, 3p1, p itu 3 kotak, keisi 1 doang. Nah, temennya sudah punya pasangan, yang ini sendirian. Nah, ini gampang untuk dilepaskan, sangat gampang untuk dilepaskan, sehingga Al golongan 3A lebih mudah melepas 1 elektron daripada Mg yang punya 2 elektron valensi. Kalau yang ini 3, yang 2 udah pasangan, dia sendirian, gampang untuk kaburnya, sehingga energi untuk melepaskan 1 ini lebih kecil, energinya lebih kecil daripada memisahkan pasangan ini. Ya, memisahkan pasangan ini lebih susah, sehingga golongan 2A energi ionisasinya lebih besar. Nah, ini juga terjadi pada golongan 5A dan 6A. 5A kita ambil contoh P, nomornya 15. P itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Elektron valensinya di 3s dan 3p. 3s isinya 2, nah 3p dia punya 3 kotak, keisi 3. Nah, ini yang nanti disebut sebagai setengah penuh. Kestabilan setengah penuh itu lebih besar daripada yang tidak penuh, walaupun tidak sebesar yang penuh total. Nah, yang nama kita ambil yang S16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 ya. Berarti terakhirnya S sama P. S-nya 1 kotak keisi 2, P-nya 3 kotak keisi 4. Keisi 4 itu 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Di bagian sini ada yang berpasangan, padahal yang lainnya tidak berpasangan. Nah, yang seperti ini lebih gampang melepaskan satunya, lebih gampang dilepaskan 1 daripada yang atasnya. Jadi setengah penuh itu punya kestabilan yang lebih tinggi daripada yang tidak penuh. Ketika di sini nanti melepas 1 elektron, maka dia nanti akan menjadi lebih stabil seperti P gitu ya. Lebih stabil seperti P. Nah, sehingga ketika kita lihat dalam sistem periodik unsur, dari atas ke bawah itu energi ionisasi makin kecil ya, makin kecil karena jari-jarinya makin besar, atau yang paling besar ada di atas ya. Dari bawah ke atas energi ionisasi makin besar karena jari-jari makin kecil. Nah, kalau dari kiri ke kanan energi ionisasi cenderung ya, ada kecenderungan. Kenapa disebut cenderung? Karena ada pengecualian 2A, 3A, 5A, 6A ya. Cenderungnya dari kiri ke kanan itu semakin besar karena jari-jari semakin kecil. Nah, itu berkaitan dengan energi ionisasi. Nah, bagaimanakah untuk afinitas elektron? Afinitas elektron itu energi yang dilepas ketika atom menangkap elektron. Jadi kalau energi ionisasi itu energi yang diperlukan, afinitas itu energi yang dilepas. Kalau energi ionisasi itu energi yang diperlukan untuk melepas elektron, kalau afinitas energi yang dilepas untuk menangkap elektron. Dan nanti energi untuk afinitas elektron ini punya kecenderungan yang mirip dengan energi ionisasi ya. Dan semakin besar afinitas elektron, maka makin mudah suatu atom menangkap elektron menjadi ion negatif. Nah, sehingga kecenderungannya mirip dengan energi ionisasi ya. Dari atas ke bawah makin kecil, atau dari bawah ke atas itu afinitasnya makin besar. Terus dari kiri ke kanan dia punya kecenderungan afinitas elektron makin kecil ya, makin besar ya, kecuali di golongan 2A dan golongan 5A ya.
kaitannya dengan kestabilan juga. Dan di sini ada pengecualian ya. 8A, golongan 8A itu tidak memiliki afinitas elektron. Artinya 8A itu nanti untuk menjadi ion negatif itu sangat susah atau bahkan tidak bisa. Nah, itu untuk afinitas elektron. Jadi afinitas elektron kecenderungannya sama dengan energi ionisasi. Kemudian untuk sifat yang keempat berkaitan dengan keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu kemampuan suatu atom menarik elektron dari atom yang lain yang diikatnya. Untuk keelektronegatifan dia punya kecenderungan yang mirip dengan energi ionisasi dan afinitas elektron ya. Jadi dari atas ke bawah dia makin kecil atau dari bawah ke atas dia makin besar ya. Karena dari bawah ke atas itu jari-jarinya karena yang paling atas ini jari-jarinya kecil kan ya, kulitnya sedikit, jari-jarinya kecil, sehingga jari-jari kecil itu gampang untuk menarik elektron yang lain. Jadi gaya tarik intinya kuat. Kemudian dari kiri ke kanan dia punya kecenderungan semakin besar ya. Ya ada kaitannya dengan jari-jari juga ya. Karena dari kiri ke kanan itu jari-jarinya makin kecil. Jadi semakin kecil jari-jari maka kemampuan untuk narik elektron ya. Ingat, elektron itu negatif sedangkan inti atom itu positif ya. Kalau jari-jarinya kecil berarti dia akan makin dekat dengan inti atom, maka makin gampang untuk menarik kalau jari-jarinya kecil. Nah, untuk energi ionisasi terbesar itu ada di golongan 7A ya, atom F. F itu punya keelektronegatifan terbesar. Nah, itu untuk keelektronegatifan. Lagi untuk sifat logam dan non logam. Nah, sebenarnya untuk SPU itu udah terkelompokkan ya. Sebelah kiri itu golongan logam, sebelah kanan itu golongan non logam. Nah, gitu. Batasnya siapa? Batasnya di sini. Di daerah sini, miring ya. Bencong sial asik tembak polisi gitu nih, walaupun di sini ada GESB gitu ya. Cuman batasnya kira-kira ada di sekitar sini, sehingga sebelah kanan batas ini semuanya non logam tanpa terkecuali, sebelah kirinya logam kecuali hidrogen. Nah, hidrogen ini akan jadi pengecualian karena hidrogen itu non logam. Jadi seperti itu. Artinya kalau misalkan kita mau kelompokkan untuk sifat logam itu dari kanan ke kiri makin besar, sifat logamnya seperti itu. Dari atas ke bawah makin besar juga. Nah, itu untuk sifat logam dan non logam.